Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Tema readingan hari ini adalah perasaan tersembunyi seseorang terhadap diri lo, ya. Perasaan tersembunyi seseorang kepada dirimu, dan ini general reading, sekali lagi energi banyak orang yang menonton, ya. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Kalau mau secara spesifik ya personal reading secara pribadi aja. Oke, kita mulai saja. Perasaan tersembunyi seseorang yang dealing dengan kamu saat ini. Perasaan tersembunyi seseorang. Strength, Leo energy. Aku merasakan perasaan tersembunyi seseorang ini begitu kuat ke kalian, tapi dia berusaha untuk menyembunyikannya, memakai topeng gitu ya. Tapi ya, orang ini ada keinginan kayak ingin menaklukkan kalian, ingin menjinakkan kalian, ya. Tapi lagi menyusun strategi gimana cara untuk menaklukkan kamu ya, gimana cara untuk menjinakkan kamu ya, gitu. Oke. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan saat ini, ya, Knight of Cups, tentunya ada cinta di sini. Ada seseorang di sini, entah dia seorang pria, seorang wanita yang dealing dengan kalian ini, seperti dia memendam rasa cinta yang begitu dalam kepada kalian. Dia menyembunyikan perasaan dia yang sebenarnya ke kalian. Mungkin kalian deal dengan elemen air, water sign, ada Pisces, ada Cancer, ada Scorpio, ada dari fire sign juga, terutama dari Leo tadi. Ya, ada perasaan cintanya begitu kuat ke kamu, ya. Aku merasakan perasaan tersembunyi seseorang ini mungkin sudah lama mengagumi kalian, tapi dia lebih memilih di keep aja, dipendam aja ya. Mungkin kamu dealing dengan seorang sangat romantis, dia bertato, ya. Mungkin dia tuh cara berpakaiannya, kalau dia pria ya tuh style banget dia. Kalau dia wanita, cara berpakaiannya tuh maskulin gitu. Mungkin dia suka pakai kaos oblong, ya, celana jeans gitu ya, sepatu kets gitu ya. Ya, perasaan tersembunyi seseorang ini, jika kamu lost kontak, tidak berkomunikasi dengan seseorang ini, dia ingin sekali berbagi kabar baik dengan kamu, ingin sekali berkomunikasi dengan kamu karena dia masih mencintai kalian di sini ya. Oke, perasaan tersembunyi seseorang. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan saat ini. 2 kartu. Orang ini begitu hasrat, begitu passion, begitu gairah. Ini bagi umur 21 tahun ke atas gitu ya. Dia begitu hasrat kepada kalian, begitu cinta, sangat kuat ke kalian, tapi dia lebih kayak orang yang suka mendam ya, terutama kalau kamu dealing dengan water sign, ya, suka mendam, apa-apa dipendam, begitu hasrat, begitu bergairah, begitu cinta ke kalian ya dipendam aja, terutama hasratnya begitu kuat ke kalian gitu ya. Tapi lebih banyak mendiamkan, diam sendiri, pusing sendiri. Ada keinginan dari seseorang ini untuk datang ke kamu, ya, atau hubungin kamu, mengirim pesan, calling kamu. Tapi rencana tinggal rencana, gitu ya. Dia terus memikirkan kamu gini, terutama hasratnya gitu. Tapi dia lebih memilih diam aja, lebih memilih enggak take action, enggak mengambil tindakan ke kamu gitu, ya. Oke.
Perasaan tersembunyi seseorang ini yang dilihat dengan kamu, perasaan tersembunyi seseorang ini yang kamu pikirkan ini. Aku merasakan seseorang ini ada keinginan untuk take action sih, keinginan untuk mengambil tindakan, keinginan untuk datangin kamu. Mungkin kamu LDR, beda kota, pulau dengan dia, jarak yang memisahkan kalian. Ada ingin take action ke kalian, tapi lambat ya, mungkin di bulan Juli atau di bulan Agustus nanti baru ke kamu. Iya. Ya, ini perasaan tersembunyi seseorang ini ingin ngambil tindakan, ingin bereaksi gitu ya. Ya, ada Cancer di sini. Perasaan tersembunyi seseorang terhadap dirimu saat ini. Ya, hasrat lagi. Hai Leo water. Fire sign, terutama Leo dan water sign ini strong banget hari ini teman-teman. Perasaan tersembunyi seseorang ini, siapapun seseorang ini, ya ciri-cirinya yang aku bilang tadi, kalau dia pria, dia bertato, dia style pria botak gitu ya, pria yang sangat ambisi, ada angkuhnya, ada sifat-sifat ya sombongnya dikit gitu ya. Mungkin dia anak pertama atau seseorang yang sangat bertanggung jawab, seorang yang energi, seorang leader, seorang pemimpin ya. Mungkin dia adalah atasan kalian, bos kalian, atau mantan atasan, mantan bos. Aku rasakan energi leader, seorang pemimpin di sini. Perasaan tersembunyi seseorang ini begitu kuat ke kalian, membara, hasrat, gairah. Dan dia masih berharap dengan kalian, masih berhasrat dengan kalian. Kalau kamu saat ini hubungannya lagi break, lagi terjeda atau lost kontak, atau lagi separation, berpisah saat ini ya ini perasaan tersembunyi seseorang ini ya, masculine energy ya, masih berhasrat ke kalian. Iya, tapi lebih memilih dipendam. Mungkin kamu melihat seseorang ini, kalau kamu sering lihat dia ya, kelihatan judes, cuek, acuh tak acuh sama lu, tapi dia punya gairah yang begitu kuat ke lu. Seperti itu ya. Oke. Perasaan tersembunyi seseorang ini kepada kamu, perasaan tersembunyi seseorang ini kepada kamu. Ini masculine energy strong di sini ya. Dan aku rasakan energi leader. Kalau dia seorang pria dan yang nonton ini adalah seorang wanita, si pria ini, perasaan tersembunyi si pria ini, ya si pria ini aku melihat seorang leader, seorang pemimpin, bekerja di pemerintahan, atau dia adalah atasanmu, atau dia adalah bosmu gitu ya. Energi maskulin strong di dalam dirinya. Kalau kamu yang nonton ini adalah seorang pria ya, seorang wanita ini maskulin banget, logika banget, stylenya itu ya maskulin gitu ya. Aku rasakan di sini siapapun seseorang ini yang dealing dengan kalian, entah dia wanita, entah dia pria, perasaan tersembunyi dia ke kamu di sini begitu hasrat. Mungkin dia beda kota, pulau dengan kalian, atau satu kota, satu daerah, satu kecamatan, satu kelurahan. Tapi orang ini lebih memilih memantau kamu, stalking kamu, mencari tahu kamu dari kejauhan. Ya, stalking sosial mediamu, memantau sosial mediamu, mencari tahu kabar kamu, stalking kamu terutama di malam hari. Atau hasrat ini munculnya di malam hari ketika sepi. Ya, aku rasakan terkait malam hari, entah malam hari dia gak bisa tidur, memikirkan kalian, berhasrat dengan kalian, merindukan kalian. Ya, aku merasakan kamu dealing dengan seseorang yang sangat judes di sini, cuek, tegas, tapi hasratnya begitu kuat ke kalian. Ya, perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini kepada kamu, perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini. Tapi dia lebih memilih berpasrah sih, lebih memilih surrender teman-teman. Karena apa? Kenapa dia menyerah? Atau
perasaan tersembunyi seseorang ini nggak bisa ekspresikan perasaan dia, nggak bisa take action, mengambil tindakan kepada kamu. Dia lebih berpasrah aja ya dengan doa, pasrah kepada Tuhan aja, berpasrah, nggak mau memperjuangkan walaupun begitu cinta, begitu berhasrat di sini. Dia lebih memilih untuk memantau kamu aja, mencari tahu kabar kamu aja dari kejauhan, atau stalking sosial media kamu dari kejauhan. Ya, orang ini terus memikirkan kalian, terutama hasrat di sini. Entah kalian pernah bersama dan saat ini berpisah, separation, atau lagi break hubungannya. Ya, dia terus memikirkan kalian, tapi lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk stalking aja. Karena beberapa ya mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau kamu yang sudah menikah, atau dua-duanya sudah menikah, atau kalian menjalin hubungan digantungkan, tidak ada kejelasan arahnya mau bawa kemana. Warna merah di sini ya, perasaan tersembunyi seseorang ini, warna merah ini kan hasrat berapi-api, atau seseorang itu suka warna merah, atau dia pemberani, berhasrat, penuh percaya diri, optimis, energik, produktivitas, ini strong banget ya. Oke. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini gimana? Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini. Mungkin kalian ini satu pekerjaan, satu circle pekerjaan dengan orang ini ya. Dia rekan kerjamu, dia atasanmu, dia bosmu, dia partner bisnismu, satu circle komunitas dengan kalian, atau pernah traveling bareng dengan kalian di sini ya, pernah satu sekolah dengan kalian. Dan perasaan tersembunyi orang ini, aku melihat dia di sini sepertinya dia bimbang ya, bingung dengan dua pilihan, memilih A atau memilih B, memilih kamu atau memilih dia, memilih kamu atau memilih karirnya. Seperti dia di persimpangan jalan dan sulit untuk memutuskan, makanya dia lebih banyak diam di sini ya. Apakah seorang ini sudah menikah atau punya pilihan lain? Tapi ada keinginan dari dia, perasaan tersembunyi seseorang ini, untuk mengetuk hati kamu lagi, membuka hati kamu lagi, dan dia sudah memegang kuncinya. Dia ingin membuka hatimu, tapi masih ada ragu, atau stalking dulu, mencari tahu kabar kamu dulu ya. Padahal ada niatan untuk membuka hati kamu lagi. Kalau ini orang lama, oke. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini, lagi dan lagi, seseorang ini ya bingung dengan beberapa pilihan, dan dia sulit untuk memutuskan. Entah pilihannya ya kamu atau pekerjaannya, kamu atau keluarganya, kamu atau pasangannya, kamu atau pilihan lainnya. Ada sesuatu yang dia pertimbangkan di sini, teman-teman. Iya. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini, dia bingung kan di sini karena ada anak ya. Mungkin anaknya tidak menyetujui hubungan kamu dengan dia. Terkait anak sih, antara kamu dengan anak-anaknya ya. Kalau dia duda yang mungkin punya anak satu, anak dua, dan dia bingung kalau dia bersama kamu gimana anaknya nanti, atau anaknya tidak menyetujui. Apapun ini ada terkait anak juga ya. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini, perasaan tersembunyi orang yang kamu pikirkan ini ya. Berapa juga yang dia pertimbangkan di sini, terkait pekerjaan juga sih ya, terkait pekerjaan, terkait anak ya. Karena beberapa
Ini orang lama yang dimana kamu lost contact, no communication, tidak berkomunikasi dengan orang ini. Orang ini ingin sekali menghubungin kalian, ingin sekali berbagi kabar baik dengan kalian, ingin sekali mengirim pesan atau calling kalian. Ada keinginan atau ingin heart to heart conversation dengan kalian, bicara dari hati ke hati dengan kalian, tapi masih ragu karena ada anak kah? Atau ada pilihan lain di sini, atau karena sibuk bekerja ya. Oke. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini. Perasaan tersembunyi seseorang yang kamu pikirkan ini. Ini orang lama sih, entah nih mantan suami, mantan istri, mantan cinta rahasia, ada wedding, ada past life relationship. Kalau ini mantan cinta rahasia di masa lalu, di beberapa tahun yang lalu kalian menjalin hubungan rahasia, dia sudah punya pasangan, kamu sudah punya pasangan, atau salah satu di antara kalian ya, ini karena pernikahan. Walaupun dia belum bisa melupakan kalian. Karena dia sudah menikah kah? Atau kamu yang sudah menikah? Ataukah kalau ini mantan suami, mantan istri kalian ya belum bisa move on, belum bisa melupakan kalian, dia stuck di memori karena ada anak gitu, ada anak di antara kalian ya. Atau kalau ini seseorang yang sudah menikah, seseorang sudah menikah ya, yang aku bilang ini menjalin hubungan rahasia ya, itu walaupun dia begitu mencintai kalian, belum bisa melupakan kalian, tapi ada anak yang harus dia urus. Terutama kalau dia mungkin duda atau dia single mom, seorang janda, ya itu ada anak teman-teman ya. Tapi kalau kamu dealing dengan seorang sudah menikah, ini pria beristri atau wanita bersuami, ya itu dia pertimbangkan saat ini ya anak teman-teman ya, lagi dan lagi ya pasti anak di nomor satu kan. Nggak ada mantan anak kecuali mantan istri atau mantan suami. Ini permasalahannya ini ya. Atau yang disembunyikan dari kamu juga terkait pernikahan dia ya. Mungkin dia bilang dia single mom atau dia single dad, ternyata dia menikah, statusnya menikah dan ada anak. Mungkin itu yang dia sembunyikan adalah statusnya ya. Atau dia bilang dia duda, dia janda, ternyata dia masih status menikah. Atau dia bilang dia nggak punya anak, ternyata punya anak gitu ya. Apapun di sini ya, karena ini general reading energi banyak orang. Yang disembunyikan orang ini ya terkait pernikahan, terkait anak. Dan yang disembunyikan seorang ini juga ya keuangan dia. Ya faktor utama dalam hubungan kalian saat ini adalah finansial. Faktor ya utamanya adalah keuangan dia. Mungkin itu yang dia tidak jujur ke kamu, masalah keuangannya. Ya mungkin masalah keuangannya dia di sini ya up down, pasang surut karena ada anak ya. Ada masalah karir dan keuangan di sini yang dia sembunyikan dari kalian. Dan entah ini siapa ya, entah ini suamimu, istrimu yang menyembunyikan masalah keuangan dia, atau ini pasangan orang cinta rahasia ini tadi ya menyembunyikan bahwa dia ada masalah keuangan, ada masalah di karirnya saat ini. Yang dia sembunyikan kepada kamu di sini adalah dia ingin bicara dari hati ke hati sama kamu, tapi masih takut, masih ragu gitu karena ada anak. Karena dia menyibukkan diri bekerja gitu. Ada keinginan untuk bicara dari hati ke hati, empat mata dengan kalian di sini ya. Dan aku rasakan ada mantan di sini yang sudah berpisah dengan kalian, mantan suami, mantan istri, mantan selingkuhan kah, yang masih belum bisa melepaskan kalian, yang ada keinginan untuk bicara dari hati ke hati dengan kalian. Seorang sudah berpisah dengan kalian beberapa ya, entah ini suamimu, istrimu yang hubungan divorce, pisah rumah, pisah ranjang saat ini, atau kamu dengan seorang yang sudah menikah. Benar resonate ya.
umurnya, bisa ini umur dia, umur kamu ada 33, 34, 36. Mungkin pertemuan perpisahan di tahun 2022, atau dia lahir tanggal 22, pertemuan perpisahan di tahun 2013, atau tanggal lahirnya tanggal 13, ada angka 5, anak kelima, lahir di bulan Mei, Taurus Gemini. Ya, lahir tanggal 5, lahir di bulan Desember, Sagittarius, Capricorn, Scorpio. Atau ya pertemuan perpisahan di tahun 2012, 2017. Apapun terkait dengan angka-angka yang udah aku jelaskan tadi ya. Oke, aku ambil beberapa kartu dulu. Siapakah seseorang ini ya? Siapakah seseorang ini, ciri-ciri spesifiknya? Siapakah seseorang ini, ciri-ciri spesifiknya? Sudah berkeluarga. Banyak ya arti dari sudah berkeluarga ini, mantan suami, mantan istri. Atau ini adalah suamimu, istrimu yang menyembunyikan sesuatu darimu. Suami atau istrimu yang mungkin saat ini ya dia bekerja di luar kota, di luar pulau, di luar negara. Atau hubungan kamu dengan suami atau istrimu yang pisah rumah, pisah ranjang, divorce. Atau seseorang sudah menikah. Seorang sudah menikah, mungkin dia punya anak 2. Seorang sudah berkeluarga. Atau dia family woman, family man. Ya, siapakah seseorang ini yang menyembunyikan perasaannya? Siapakah seseorang ini yang menyembunyikan perasaannya? Satu pekerjaan dengan kalian, atasan kalian, bos kalian, rekan kerja kalian, atau mantan atasan, mantan bos di sini, ya. Siapakah seseorang ini terkait berkeluarga sih? Ya entahlah di sini. Tapi karena ini hubungan digantungkan, tidak ada kejelasan arahnya, aku nangkap ini seseorang sudah berkeluarga. Atau kamu yang sudah berkeluarga, atau dua-duanya, baik dari pihak kamu maupun dari pihak orang ini sudah berkeluarga. Atau dia dari keluarga besar, dari keluarga yang cukup berada, penyayang keluarga, atau dia selalu memprioritaskan keluarga. Dia sudah berkeluarga ya, bahkan mungkin sudah punya cucu. Dan ya mungkin hubungan kamu dengan orang ini digantungkan, tidak ada kejelasan arahnya, tapi dia begitu hasrat, begitu cinta, begitu bergairah ke kalian gitu ya. Tapi digantungkan kak, tidak ada kejelasan. Iya, orang ini bisa jadi beda kota atau beda pulau, atau satu kota, satu kecamatan dengan kalian, tapi dia sering memantau kalian, mencari tahu kabar kalian, stalking sosial media kalian, dan dia masih berharap ya mungkin dia seorang driver, pekerjaannya seorang driver, seorang sopir, atau dia suka mengendarai mobilnya merah, red, putih, yellow. Ya, atau pekerjaannya seorang traveling. Dan secara finansial orang ini stabil, mapan, mungkin punya karir yang bagus, seorang leader, seorang pemimpin, seorang bos, whatever, siapapun seseorang ini. Ya, itu yang kulihat di sini. Oke, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like ya, komen yang positif tentunya.